Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita akan beribadah. Ibadah kita minggu ini dengan tema berguna untuk Tuhan. Hah? Berguna untuk Tuhan? Apakah Cindy udah merasa berguna? Belum sih, masih sering menggunakan waktu untuk kepentingan pribadi. Gimana dengan Kak Tasya? Kalau aku sih juga sering berbuat dosa. Gimana ya biar kita bisa berguna untuk Tuhan? Iya, apalagi waktu remaja kita hanya ada satu kali, tidak bisa terulang untuk kedua kalinya. Wah, kalau kita tidak berguna untuk Tuhan, berarti semua berlalu sia-sia ya. Gimana dengan teman-teman yang di rumah? Apakah seluruh waktu kita berguna untuk Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari teman-teman ambil sikap duduk yang benar dan ikuti ibadah ini sampai selesai. Mari kita angkat laguan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Ku Bersyukur Bapa. Teman-teman, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa ada pada saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, kami ingin melakukan ibadah online kami, Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu yang berkati kami, Engkau yang memelihara kami selamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita angkat lagu pujian dengan Apakan Ku Balas. Kau selamatkan
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini. Ada kesempatan lagi Tuhan Yesus beri bagi kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami juga untuk kami terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dan ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman remaja, tadi kita sudah mendengar percakapan Cindy dan Tasya. Memang ada di antara kita, tapi saya percaya bahwa itu kuasa Tuhan, bahwa ada yang memang sungguh-sungguh mau mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga masa depan mereka sungguh baik. Tapi ada juga di kalangan kita anak-anak remaja yang tidak memperdulikan akan hal itu. Oleh karena apa? Dia merasa bahwa ini adalah diri saya. Saya bisa menggunakan apa saja waktu untuk saya bebas menggunakannya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa hidup kita satu kali. Masa remaja tidak bisa terulang lagi. Ketika kita usia 15 tahun, kita tidak akan pernah lagi berjumpa dengan usia kita 15 tahun. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan hari-hari kita itu dengan baik. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 diartikan bahwa ada potensi bahaya ketika kita tidak menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Itu berarti kita harus sungguh-sungguh menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, ada hal yang sepele yang kadang-kadang membuat pada akhirnya kita bisa bertengkar dengan teman. Atau ada hal yang sering kita lakukan iseng atau coba-coba, apalagi di zaman milenial sekarang, teman-teman suka sekali untuk nongkrong, duduk bersama dengan teman-teman, menghabiskan waktu sampai larut malam. Tanpa kita sadari, kita terjebak dalam dosa. Kita bahkan mungkin merokok, mungkin juga kita di dalamnya nonton film porno, atau juga tanpa kita sadari, kita terjebak dalam narkoba. Teman-teman remaja, waktu bukan bicara tentang detik, menit, jam, dan hari. Waktu adalah kesempatan. Waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita gunakan, walau cuma sedetik. Oleh sebab itu, teman-teman remaja, mari kita menggunakan waktu yang adalah kesempatan itu dan memaksimalkan untuk kita gunakan bagi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan baik? Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Mengerti kehendak Tuhan itu apa? Pastinya adalah kebenaran firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang jangan. Firman Tuhan akan memperbaharui pikiran kita dan perbuatan kita. Teman-teman remaja, bagaimana pada akhirnya kita bisa berguna untuk Tuhan? Yang pertama yang harus kita ingat, kita adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang pada akhirnya dipakai oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman remaja, karena kita diciptakan Tuhan, maka kita siap dibentuk oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau terima pembentukan yang daripada Tuhan.
Di dalam Yeremia pasal ke-18 ayat 1 sampai dengan 4, Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Waktu Yeremia pergi ke tukang periuk, Yeremia harus memperhatikan tukang periuk untuk membuat bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu waktu Yeremia melihat rusak dan diperbaiki kembali oleh tukang periuk. Teman-teman, di dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kitalah tanah liatnya dan Allah yang membentuk kita. Waktu Tuhan membentuk kita, Tuhan mau kita semua dibentuk seturut dengan maunya Tuhan. Tanah liat yang sesungguhnya ketika dibentuk ulang tidak memberontak. Kita digambarkan sebagai tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tapi terkadang kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar bahwa kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kadang kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Padahal Tuhan mau ketika kita dibentuk menjadi sesuatu yang indah, yang bisa berguna dan bisa dipakai. Teman-teman, kadang orang tua sudah melihat sifat kita tidak terlalu bagus. Ketika dinasehati, kita memberontak, kita tidak suka. Atau orang tua melihat bahwa kita pulang malam dan dinasehati, kita juga tidak suka. Karena orang tua menegur kita. Teman-teman remaja harus ingat bahwa kita bisa berguna bagi Tuhan. Kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita siap untuk dinasehati dan kita siap juga untuk ditegur. Yang kedua, bagaimana kita bisa berguna bagi Tuhan? Kita harus melepaskan sifat pemberontakan kita dan belajar untuk mendengar kehendak Tuhan. Teman-teman remaja, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki waktu yang adalah kesempatan. Mari kita menggunakannya sebaik-baiknya. Karena waktu adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita berguna untuk Tuhan? Maka teman-teman harus ingat bahwa kita adalah diciptakan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan menciptakan kita, kita adalah ciptaan yang berguna bagi Tuhan. Dan Tuhan mau membentuk kita menjadi yang luar biasa, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman harus punya sikap rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Dan juga pada akhirnya kita belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus yang mau pakai kami lebih luar biasa. Tapi kami tahu ketika Tuhan mau pakai kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan harus membentuk kami lebih dulu, menjadi yang lebih indah, menjadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk pembentukan Tuhan. Dan biarlah kami di masa remaja kami tidak memberontak atas pembentukan Tuhan. Tapi kami dengan rendah hati mau dibentuk Tuhan, sehingga pada akhirnya berguna dan mengerti bahwa waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus memberi yang terbaik. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Wah Kak, kita bersyukur ya firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya bagi Tuhan. Iya nih Cindy, puji Tuhan ya. Yuk teman-teman, kita sama-sama berkomitmen untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya bagi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian, Ku Tak Mau Hidup Percuma. Waktu
kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kami yang luar biasa, yang memberkati kami. Kami berterima kasih, biarlah kami sungguh-sungguh hidup berguna bagi Tuhan. Kami menggunakan hidup kami hanya untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, walaupun kami masih remaja, tapi kami sungguh-sungguh mau menggunakan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami, puji-pujian yang kami naikkan, biarlah sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati semua teman-teman kami yang remaja dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Bahkan Tuhan berkati gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.